Selamat pagi. Kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai metode penyelesaian analisis struktur dalam formulasi matrik, dan dalam hal ini kita menggunakan direct stiffness method, ya, metode kekakuan langsung untuk menyusun matrik-matriknya dan kemudian menyajikannya sebagai prosedur untuk menganalisis struktur. Dalam pertemuan ini khususnya aplikasinya kepada balok, ya. Untuk struktur yang lain akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk mereview kembali apa yang minggu lalu sudah kita bahas, mari kita lihat kembali bagaimana kita memperoleh matrik kekakuan dari sebuah batang. Kita mulai dari gambaran batang yang merupakan bagian dari elemen portal ruang. Nah, dalam contoh gambar ini batangnya punya dua node, node I di sebelah kiri dan node J di sebelah kanan. Masing-masing node memiliki 6 DOF, seperti yang dinotasikan dengan penomoran angka 1 sampai 6. Demikian juga di sebelah kanan ada 6 lagi DOF dengan penomoran berikutnya 7 sampai 12. Nah, masing-masing nomor menyatakan arah perpindahan dan jenis perpindahan, ya. Ada 3 translasi dan 3 rotasi di masing-masing join. Kemudian berdasarkan jumlah total perpindahan dari satu elemen batang ini, berarti matrik kekakuan dari batang yang merupakan bagian dari elemen portal ruang akan berukuran 12 kali 12, ya. Dan kemudian bagaimana kita harus menentukan nilai-nilai koefisien dari setiap baris dan kolom dari matrik tersebut. Nah, minggu lalu kita bisa dapatkan angka-angka koefisiennya didasarkan kepada memberikan pada elemen batang tersebut satu jenis perpindahan ketika perpindahan-perpindahan yang lain itu dikekang, ya. Dalam contoh gambar ini misalkan di join I yang terkekang tersebut diberikan perpindahan ke kanan sebesar 1 satuan, sehingga akan timbul gaya paksa yang memindahkan join tersebut sebesar 1 satuan adalah K11, sedangkan reaksi yang timbul di join J adalah K71. Dari gaya-gaya yang diperlukan untuk menghasilkan perpindahan seperti ini, nanti berarti kita mendapatkan koefisien K11 dan K71 yang akan kita isikan pada tabel atau matrik ini tadi, K11 dan K71. Demikian seterusnya kita lakukan operasi yang memaksa salah satu join itu untuk mengalami perpindahan ataupun juga nanti rotasi sebesar 1 satuan, ya. Jadi kita mulai dari perpindahan translasi searah sumbu X, searah sumbu Y di bawah, terus kemudian searah sumbu Z, terus kemudian rotasi mengitari sumbu X, mengitari sumbu Y, mengitari sumbu Z, sehingga dari masing-masing perpindahan yang sebesar 1 satuan tersebut akan timbul gaya-gaya dalam, dan gaya-gaya dalamnya nanti akan mengisi pada koefisien-koefisien pada matrik tadi, ya. Jadi kita isikan di sini sampai akhirnya nanti hasil akhirnya kita dapatkan matrik kekakuan elemen
dari sebuah batang yang menjadi bagian dari space frame atau portal ruang adalah seperti ini. Nah, kemudian kita akan bisa menggunakan matrik kekakuan yang lengkap seperti ini untuk menyusun matrik kekakuan dari elemen dua dimensi atau portal dua dimensi. Berarti perpindahan yang mungkin terjadi untuk elemen dua dimensi hanya ada perpindahan searah sumbu X, searah sumbu Z, dan juga rotasi mengitari sumbu Z, ya, masing-masing join. Sehingga perpindahan yang relevan adalah perpindahan nomor 1, 2, dan 6 serta 7, 8, dan 12. Sedangkan perpindahan nomor yang lainnya tidak relevan. Sehingga dari matrik total seperti ini tadi kita bisa membuang perpindahan yang tidak relevan. Yang tidak relevan adalah nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 serta nomor 9, 10, dan 11. Jadi yang dipakai hanya 1, 2, dan 6 serta 7, 8, dan 12. Sehingga dengan 1, 2, 6, 7, 8, dan 12 koefisien-koefisiennya seperti ini dan membentuk matrik ukuran 6 kali 6. Demikian hal yang sama kalau matriknya merupakan matrik dari elemen batang, dalam hal ini balok, yang tidak memerlukan deformasi aksial, ya. Jadi kalau deformasi searah sumbu X, searah sumbu batang itu diabaikan, maka hanya ada 2 DOF untuk masing-masing join, yaitu translasi vertikal nomor 2 dan rotasi mengitari sumbu Z nomor 6. Berarti hanya ada nomor 2 dan 6 serta nomor 8 dan 12, sehingga matriknya yang relevan adalah yang nomor 2, 6, 8, dan 12. Seperti ini. Demikian seterusnya untuk elemen truss, karena hanya ada perpindahan searah sumbu batang, berarti gaya atau yang relevan, perpindahan yang relevan dan gaya yang bersesuaian dengan perpindahan tersebut hanya yang nomor 7 dan 1 dan nomor 7, ya, sehingga matrik kekakuan batangnya seperti ini. Untuk kekakuan grid menjadi seperti ini karena elemen atau perpindahan yang relevan adalah nomor 2, 4, 6 serta 8, 10, 12, yaitu translasi searah sumbu Y, rotasi mengitari sumbu X, dan rotasi mengitari sumbu Z. Dengan nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12, maka matriknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan matrik kekakuan elemen, khususnya BIM ini, bagaimana kita gunakan untuk menyelesaikan analisis struktur dalam formulasi matrik, ya. Nah, seperti tadi yang sudah kita tunjukkan bahwa untuk elemen BIM dengan mengabaikan deformasi secara aksial yang ke arah aksial, maka untuk setiap join hanya ada 2 jenis perpindahan, yaitu translasi arah vertikal serta rotasi mengitari sumbu Z. Nah, dalam hal ini perpindahannya kita notasikan dengan D1 serta D2, sedangkan di join sebelah kanan D3 dan D4, ya. Jadi ada perpindahan vertikal, rotasi, perpindahan vertikal, dan rotasi. Nah, untuk penyelesaian struktur langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang terpenting
itu adalah kita harus bisa mengidentifikasi data-data struktur dan juga diskretasinya, ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, kita identifikasi dari struktur yang kita akan analisis itu, joinnya berapa, terus penomoran joinnya, identitas join, jumlah join, terus kemudian jumlah elemen batangnya, kemudian DOF-nya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pada contoh berikut, ya. Nah, ini kita punya balok menerus. Nah, ada 2 batang berarti, ya. Elemen kiri ditumpu oleh sendi-sendi, elemen kanan bertumpu pada sendi dan jepit, ya. Terus ada 3 join, ya, dan kita beri nama joinnya sebelah kiri 1, tengah 2, dan yang sebelah kanan nomor 3. Terus tadi karena ini menjadi bagian dari elemen beam yang tidak mengabaikan deformasi arah aksial, maka masing-masing join punya 2 DOF, ya, dan kita beri notasi D1Y untuk menyatakan displacement atau translasi perpindahan join 1 searah sumbu Y. Terus kemudian R1Z menyatakan rotasi di join 1 mengitari sumbu Z. Terus di join 2 D2Y sama perpindahan nomor 2 join 2 searah sumbu Y, dan rotasi di join 2 mengitari sumbu Z. Hal yang sama untuk join 3. Nah, ini adalah DOF sebelum syarat batas diterapkan. Nah, syarat batasnya apa? Dengan melihat di join 1 ditumpu sendi, join 2 sendi, dan di join 3 jepit, maka di join 1 tidak mungkin ada translasi arah vertikal, berarti hanya ada rotasi, ya. Demikian juga di join nomor 2, karena sendi, berarti tidak mungkin terjadi translasi vertikal, berarti D2Y hilang, hanya ada rotasi. Sementara untuk join 3 karena jepit, baik rotasi maupun translasi tidak mungkin terjadi. Sehingga setelah kita menerapkan syarat batas dari memperhatikan tumpuan-tumpuannya, elemen balok menerus yang ditumpu sendi-sendi jepit tadi, total DOF-nya menjadi 2, ya. Ini total DOF-nya setelah diterapkan syarat batas menjadi 2. Sebelumnya 6 menjadi 2. Nah, ini langkah pertama ketika kita menganalisis struktur, ya, dalam formulasi matrik harus bisa mengidentifikasi strukturnya, memberi penomoran yang konsisten, ya, karena penomoran ini nanti akan penting saat kita akan merakit matriknya, ya. Nah, langkah kedua kemudian menyusun matrik kekakuan masing-masing elemen. Jadi dalam contoh tadi kan ada 2 elemen. Elemen nomor 1 yaitu batang sebelah kiri, dan elemen 2 batang sebelah kanan. Nah, masing-masing elemen itu punya matrik kekakuan seperti ini, ya. Ingat kembali yang tadi saya sampaikan di sini. Ini adalah matrik kekakuan elemen beam tanpa deformasi, sehingga untuk elemen dengan koefisien seperti itu yang kita pakai baik untuk batang nomor 1 maupun batang nomor 2. Terus, nah sekarang dari matrik kekakuan batang-batang tersebut kita rangkai, ya,
menjadi matrik kekakuan struktur. Nah, kebetulan tadi baloknya adalah balok menerus, berarti strukturnya adalah struktur balok menerus. Nah, terdiri dari 2 batang, masing-masing batang sudah punya matrik kekakuan elemen, ya. Nah, sekarang dari 2 elemen yang membentuk satu struktur balok menerus itu, kita cari kekakuan dari elemen strukturnya, ya. Itu merupakan penjumlahan dari masing-masing kekakuan batang. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, ini yang penting. Bagaimana cara kita menjumlahkan sehingga nanti kita mendapatkan matrik kekakuan struktur, ya. Proses penjumlahannya seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan tadi, strukturnya setelah matriknya tereduksi, ya, atau strukturnya tadi kan begini, kita lihat kembali. Nah, ini untuk elemen batang 1, ya, matrik kekakuan kekakuan batangnya itu kan yang hanya ada satu perpindahan, ya. Matriknya kan ini, ya, matriknya ini. Nah, ini kalau kita identifikasi, ini kan yang koefisien sini bersesuaian dengan perpindahan nomor D1Y, terus kemudian di sini rotasi 1Z, ini D2Y, R2Z, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan batangnya tadi, ini kan hanya ada rotasi 1Z, ya. Nih. Nah, ini kan R1Z, ya, untuk batang nomor 1 ini, elemen nomor 1. R1Z dan R2Z. Berarti dari matrik kekakuan batang tersebut, koefisien yang relevan yang berkontribusi itu hanya koefisien yang mengandung R1Z, ya, dan R2Z, ya. Berarti yang kita beri tanda bintang ini koefisien di sini, koefisien di sini, koefisien di sini, dan koefisien di sini. Sedangkan di tempat yang lain diabaikan karena tidak relevan, ya. Misalkan di sini, ini kan perpindahan yang ada di D1, berarti tidak mungkin. D2 juga tidak mungkin, sehingga segala koefisien yang dipengaruhi oleh D1Y maupun D2Y diabaikan, yang hanya diperhitungkan yang mengandung R1Z dan R2Z, ya. Berarti di bintang-bintang ini. Terus untuk elemen 2, Anda ingat kembali, kalau Anda perhatikan elemen 2 ini, berarti hanya ada rotasi di R2Z, ya. Sedangkan komponen yang lain tidak ada, ya. Berarti kan matrik kekakuannya kan D2Y, R2Z, D3Y, R3Z. Berarti yang hanya berkontribusi adalah yang koefisien di sini, yang R2Z dan R2Z, karena tidak ada DOF yang lain yang relevan dengan perpindahan pada elemen kedua, ya. Sehingga ketika kemudian dua matrik kekakuan batang ini dijumlahkan, maka matriknya menjadi ukuran 2x2 karena hanya R1Z, R2Z yang relevan, ya. Sedangkan yang bintang ini adalah kontribusi dari matrik pertama, elemen pertama, sedangkan yang di sini adalah kontribusi dari matrik batang kedua, ya. Sehingga matrik kekakuan strukturnya nanti koefisiennya menjadi, di sini adalah yang dari sini, di sini adalah yang dari sini,
di sini adalah yang dari sini, setelah di sini adalah penjumlahan dari sini plus yang dari sini, ya di sini, ya, itu. Jadi matrik kekakuan strukturnya hanya berukuran 2 kali 2, karena kalau kita lihat kembali di elemen ini setelah tereduksi kan seluruh struktur ini hanya ada 2 DOF, berarti hanya ada 2 kali 2 matrik kekakuan struktur, ya. Begitu cara merakit dari matrik kekakuan struktur sebagai penjumlahan dari matrik kekakuan batang. Anda lihat koefisien-koefisien dari kekakuan batang mana yang relevan untuk membentuk matrik kekakuan struktur seperti contoh ini, ya. Nanti akan kita tunjukkan lebih lanjut detailnya melalui contoh soal. Nah, sekarang langkah berikutnya yang keempat adalah kita harus bisa menghitung dan selanjutnya juga menyusun vektor beban luarnya. Nah, kita harus bisa membedakan beban luar itu ada beban yang bekerja pada join, ya, kita sebut sebagai join load, yang nanti dapat kita susun menjadi satu vektor beban F, ya. Terus kemudian ada gaya-gaya luar yang bekerja tidak langsung pada join tapi di tengah bentang, atau tidak harus di tengah, pokoknya di bentang balok, dan beban-beban yang demikian harus kita konversikan ekivalensinya menjadi join load, ya. Dan kemudian dari ekivalen join load itu kita susun vektor beban F0. Nah, bagaimana mengkonversi span load menjadi ekivalen join load? Itu seperti ini. Contohnya kita punya balok, terus ada gaya luar berupa beban terpusat yang bekerja di titik sini pada bentangan balok. Nah, terus kemudian kita bisa menghitung reaksi yang mungkin timbul kalau di sini ada gaya luar terus baloknya terjepit-jepit. Ini kan nanti ada reaksi terus momen-momen. Nah, tetapi kalau ekivalen join load itu bukan reaksi, ya, tetapi bisa disetarakan karena sebagai gaya ini join ditambah momen-momen, ya, gitu. Nah, ini nanti kemudian kita susun menjadi vektor gaya seperti ini, ya. 1, 2, 3, 4. Nomor 1 adalah yang ini, gaya vertikal. Nomor 2 adalah momen ini. Terus ini gaya vertikal lagi. Nomor 3, nomor 4 momen, ya. Ini adalah vektor beban luar untuk batang yang relevan, ya. Batang nomor 1 ya F1, batang nomor 2 ya F02, gitu. Kemudian setelah itu kita merakit dari vektor beban batang 1 plus vektor batang 2 dan seterusnya menjadi matrik vektor beban struktur, ya. Ya, sama seperti tadi. Nah, untuk menyusun ini maka penting untuk identifikasi dari masing-masing vektor beban tadi, ya. Kemudian langkah kelima setelah kita bisa menyusun vektor beban dan juga matrik kekakuan struktur, maka kita menyajikan persamaan matriknya menjadi seperti ini. Ini vektor beban sama dengan matrik kekakuan struktur kali matrik perpindahan atau vektor perpindahan. Nah, matrik atau vektor bebannya terdiri dari 2. Yang tadi adalah F join load, ini adalah ekivalen join load F0. Nah,
dengan cara inverse maka kita akan bisa mendapatkan matrik atau vektor beban. Maaf. Dengan cara inverse dari persamaan ini maka kita bisa mendapatkan vektor perpindahan D, ya. Karena vektor gaya sudah kita hitung, kita tentukan, vektor matrika kekakuan struktur juga bisa kita hitung. Tadi yang belum kita hitung dan harus kita cari adalah vektor perpindahan. Nah, ini adalah vektor perpindahan di tingkat struktur, ya, di tingkat struktur. Terus kemudian dari vektor perpindahan di tingkat struktur ini bisa kita pecah-pecah menjadi atau kita breakdown menjadi vektor perpindahan untuk masing-masing batangnya, ya, batang 1, batang 2 atau batang 3 tergantung balok menerusnya terdiri dari berapa batang, ya. Kalau dalam contoh tadi hanya 2, berarti vektor perpindahan ini harus kita bagi dalam perpindahan 2 batang, ya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan atau menghitung gaya dalam dari masing-masing elemen, masing-masing batang dengan cara perkalian antara matrik kekakuan batang dikalikan dengan vektor perpindahan pada elemen di tingkat elemen dikurangi dengan gaya atau vektor beban span load yang sudah diekivalenkan tadi, ya. Nah, dari persamaan ini nanti kita bisa mendapatkan gaya vertikal sama momennya di masing-masing batang, ya. V1 gaya vertikal di join 1 atau join I, MI berarti momen di join I, VJ berarti gaya di join J, dan MJ momen di join J, ya. Nah, setelah ini diperoleh bisa kita gunakan untuk menggambar diagram free body. Yang selanjutnya dari diagram free body kita bisa gunakan untuk menghitung atau menggambar SFD dan BMD-nya. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita menghitung vektor global joint force F. Nah, F sama dengan KS D min F0. Ini sebenarnya hanya untuk checking saja, ya. Ini sampai langkah 7 sebenarnya sudah cukup, tapi ini bisa digunakan untuk cek apakah hasil perhitungan yang sudah kita lakukan itu tadi sudah benar. Nah, bisa dilakukan dengan cek seperti ini. Baik, mari kita gunakan prosedur atau langkah nomor 1 sampai 8 tadi untuk menyelesaikan analisis struktur seperti ini, ya. Oke, perhatikan baik-baik soal yang disajikan dalam contoh ini. Kita punya balok menerus, tapi sekarang tumpuan A-nya sebelah kiri sebagai jepit, B sendi, C juga sendi. Kemudian untuk elemen batang sebelah kiri menerima beban terpusat sebesar 1 ton di tengah bentangnya. Sedangkan di batang 2 menerima gaya merata sebesar 2 ton per meter panjang, ya. Nah, dengan soal seperti ini mari kita selesaikan dengan analisis dalam formulasi matrik melalui ke-8 langkah tadi. Nah, langkah pertama diskritisasi dan mengidentifikasi DOF dari sebuah strukturnya. Nah, ingat bahwa kalau struktur itu menjadi bagian dari sebuah balok, maka masing-masing join punya 2 perpindahan, ya.
translasi dan rotasi, ya, seperti pada gambar ini. Dan kita perlu mengidentifikasi masing-masing translasi dan rotasinya. Nah, dalam contoh ini untuk join A kita beri notasi DAY dan RAZ yang menyatakan displacement di join A searah sumbu Y, RAZ rotasi di join A mengitari sumbu Z, dan seterusnya untuk join B dan join C, ya. Terus kita memperhatikan jenis tumpuannya yang menyebabkan adanya pembatasan terhadap perpindahan yang terjadi, sehingga untuk join A yang merupakan jepit maka tidak mungkin terjadi translasi dan rotasi, sehingga DOF-nya 0 untuk join A. Join B karena tumpuannya sendi tidak mungkin terjadi translasi DBY, hanya ada kemungkinan rotasi RBZ. Demikian juga di C hanya ada kemungkinan rotasi RCZ. Berarti di tingkat struktur untuk balok yang ditanyakan dalam soal ini hanya ada 2 DOF, ya. DOF-nya adalah RBZ dan RCZ. Nah, ini penting mengidentifikasi seperti ini karena ini akan mengarahkan kita untuk mengerti bahwa nanti matrik kekakuan strukturnya berarti hanya ukuran 2x2 karena hanya ada 2 DOF. Yang kedua, dengan mengidentifikasi rotasi yang atau DOF yang terjadi, maka nanti pada waktu kita menyusun matrik kekakuan strukturnya, kita juga bisa melihat koefisien dari matrik kekakuan masing-masing batang yang berkontribusi membentuk matrik kekakuan strukturnya, koefisien yang mana, ya. Itu pentingnya kita mengidentifikasi dan memberi penomoran yang konsisten pada tahap pertama ini, ya. Nah, terus langkah kedua kita harus bisa menghitung atau ya menyatakan matrik kekakuan masing-masing batangnya, ya. Matrik kekakuan batangnya kan rumusnya ini, ya, rumusnya yang ini tadi. Nah, ini berarti dari data struktur kita bisa isi koefisiennya, dan dalam contoh ini ketemunya koefisiennya ini, ya, koefisiennya ini. Nah, dengan data strukturnya adalah E 2 juta ton per meter persegi, I-nya 0,016 meter pangkat 4 dan L-nya 4 meter, maka koefisien di sini nilainya 600 dan seterusnya. Nah, penting untuk mengidentifikasi ini DAY, RAZ, DBY, RBZ, dan ini juga. Ini artinya apa? Kalau kita kembali ke sini tadi, ya, ini. Nah, koefisien-koefisien ini kan bersesuaian dengan ini, ya. Nomor 2, nomor 6, 8, 12, 2, 6. Nah, berarti ini itu kan tadi di sini DAY. Terus ini kan RAZ. Ini kan sama dengan DBY, ya. Terus ini kan sama dengan RCZ, ya. Perhatikan, ya. DAY, RAZ, DBY, RBZ, ya. Coba kita lihat, ya. DAY, RAZ, DBY, RBZ, ya. Betul loh? Sedangkan untuk
batang 2, batang 2. Nah, batang 2-nya yang Anda lihat ini kan eh, batang 2 ada DBY RBZ sama DCY RCZ untuk batang 2. Berarti di sini adalah DBY RBZ DCY RCZ ya. Dan matrik kekakuannya yang seperti ini tadi, di sini adalah tadi DBY, ini RBZ, ini DCY RCZ ya, seperti ini. Nah, jadi nilai koefisiennya tinggal kita masukkan dari rumus ini tadi, 12 EI per L pangkat 3, E nya tadi 2 juta, I nya 0,0 sekian tadi, L nya 4 pangkat 3. Nah, nanti ketemu dapat angka ini ya, dan seterusnya. Kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah yang diberi warna terang ini ya, koefisien RBZ di sini 3200. Ini RBZ RCZ RCZ yang dibelah. Ini artinya apa? Ini adalah sel-sel dari matrik yang bersesuaian dengan DOF tadi. Sedangkan yang di blok warna hitam ini adalah sel-sel yang dikekang. Nah, perhatikan. Di sini kan tadinya kan ada 6 DOF ini ya. Tapi setelah dikekang kan hanya ada 2 DOF ini. Nah, berarti yang DOF 2 ini itu adalah yang berkontribusi pada matrik yang warna terang tadi ya. Sedangkan yang ini dan ini maupun yang ini ya, itu yang diberi warna gelap tadi ya. Jadi karena batang satu ya, batang satu, lihat kembali ini batang satu, hanya ada satu DOF yaitu RBZ, maka komponen matrik kekakuan dari batang satu yang relevan, yang nanti berkontribusi dalam pembentukan matrik kekakuan struktur, hanya yang berhubungan dengan DOF RBZ tadi ya. Berarti hanya yang berada di sini 3200 ini. Kemudian yang batang kedua, Anda lihat ada 2 DOF ya untuk batang kedua, RBZ dan RCZ. Berarti ada 2 DOF ini yang relevan. Berarti di matriknya yang mengandung RBZ dan RCZ itulah yang diperhitungkan. Berarti sel ini, sel ini, dan sel ini. Jadi sel-sel yang berwarna terang ini adalah yang berkontribusi untuk batang kedua dalam pembentukan matrik kekakuan struktur. Nah, sekarang kemudian kita susun matriknya ya, yang elemen batang 1, ini elemen batang 2. Elemen batang 1 tadi kan yang berkontribusi hanya yang RBZ ya, 3200 yang sini ya, ini. Terus yang ini kan yang elemen 2 RBZ RCZ ini berkontribusi ya. Berarti nanti matrik ini dan matrik ini dijumlahkan menjadi ini, dipindahkan ke sini ya, karena ini RBZ, ini juga RBZ ya. Jadi nanti ini plus ini menjadi 7000, sedangkan yang lainnya kan ditambah 0 ya. Di sini tambah 0 tetap nilainya 2,133. Ini juga 2 saya. Oke. Nah, inilah matrik kekakuan strukturnya yang merupakan penjumlahan dari matrik kontribusi
kekakuan 1 dan kekakuan batang 2 ya. Kekakuan batang 1 diperoleh dari sini tadi ya. Sedangkan kekakuan 2 diperoleh dari ini ya. Terus kemudian ini dijumlahkan di sini mendapatkan ini ya. Terus langkah berikutnya, langkah keempat adalah kita menyusun vektor gaya luar. Nah, kita ingat kembali untuk batang nomor 1 tadi ada beban terpusat yang bekerja di tengah bentang, ya toh? Ini. Ya. Nah, gaya luar ini harus kita konversi menjadi joint load ekivalen. Nah, nilainya berapa ekivalennya? Ini berarti setengah. Untuk bisa mendapatkan vektor span loading, Anda harus mengingat kembali rumus-rumus balok jepit-jepit ya. Jadi kalau Anda perhatikan dulu ya yang ini. Nah ini ya. Jadi ini beban ekivalennya. Kalau sebuah balok terjepit dan kemudian diberi beban P, maka kita bisa menghitung RA, RB, MA, dan EB dengan arah seperti ini sebagai beban ekivalen. Nah, nilai RA, RB, MA, dan MB diperoleh dari formula ini ya. Nah, kalau formula ini kita gunakan untuk kasus yang tadi kita bahas, kita akan mendapatkan ekivalennya minus 0,5 karena arah ke bawah, minus 0,5 karena arah searah jarum jam, minus 0,5 karena arah ke bawah, dan 0,5 karena searah berlawan arah dengan putaran jarum jam. Jadi seperti ini ya. Searah jarum jam ke bawah, berlawanan jarum jam ke bawah. Berarti ini negatif, ini positif, ini negatif ya. Jadi RA negatif, MA negatif, RB negatif, MB positif. Ini nilainya negatif, positif. Besarannya 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. 0,5 dapat dari mana? Dari formula ini ya. MA Anda hitung dengan formula ini, RA juga Anda hitung dengan formula ini. Kalau di tengah bentang berarti A dan B sama, nanti bisa didapat ketemunya ini. Kemudian untuk beban 2, bebannya kan merata tadi. Anda lihat di sini balok batang 2 menerima beban merata. Berarti beban ekuivalennya berapa? Nah, Anda bisa cari yang sesuai. Ini. Nah, ini berarti untuk menghitung RA, MA, RB, dan MB kita gunakan formula ini ya. RA ke arah bawah negatif, MA searah jarum jam berarti negatif, RB ke bawah negatif, MB berlawanan arah jarum jam berarti positif ya. Berarti dengan formula-formula ini nanti kita dapatkan angkanya RA yang ke bawah tadi, reaksi yang sebelah kiri, join sebelah kiri dari batang 2 min 3, momennya min 1,5, terus gaya vertikalnya lagi yang sebelah kanan, join sebelah kanan min 3, momennya 1,5 positif karena berlawanan arah jarum jam ya. Terus kemudian Anda lihat kembali
batang 1 tadi yang relevan adalah RBZ, tidak ada DOF yang lain yang relevan. Untuk batang 2 ada RBZ dan RCZ, sehingga nanti kalau ini dijumlahkan tinggal RBZ ditambah RBZ berarti 0,5 tambah min 1,5 berarti min 1, terus RCZ nya tetap 1,5. Jadi ini adalah vektor span loading untuk struktur ya yang sudah tereduksi tadi ya. Nah, kita sudah mendapatkan vektor beban, kita juga sudah mendapatkan vektor kita sudah mendapatkan matrik kekakuan struktur dan vektor beban. Berarti kita tinggal mencari vektor perpindahan dengan persamaan ini, F plus F0 sama dengan K kali D. F-nya 0, karena tidak ada join load yang bekerja, terus adanya hanya span loading ya, berarti vektor span loadingnya yang kita turunkan tadi nilainya min 1, 1,5, terus dikalikan matrik kekakuan strukturnya. Ini tadi yang kita peroleh ya, dari sini tadi ya, ini kita peroleh. Terus kemudian kita cari perpindahannya berupa rotasi di BZ dan rotasi di CZ dengan cara inverse ya, berarti kita balik ya, ini menjadi RBZ kali RCZ sama dengan inverse dari matrik kekakuan ini dikalikan dengan vektor span loading. Nah, dengan operasi matrik seperti ini kita ketemukan nanti RBZ-nya adalah minus 0,000278, RCZ-nya 0,00488 ya. Minus artinya nanti searah jarum jam. Kalau C positif berarti berlawanan jarum jam ya. Jadi sesuai dengan tanda pada momen tadi ya. Kalau searah jarum jam adalah negatif, berlawanan jarum jam adalah positif. Nah, sekarang dengan diketahui perpindahan di tingkat struktur, maka kita bisa mendistribusikan ya, atau membagi perpindahan tersebut ke dalam perpindahan untuk masing-masing elemennya. Nah, caranya bagaimana? Nah, perpindahan di batang 1 itu kan terdiri dari DAY, RAZ, DBY, dan RBZ. Sementara perpindahan yang terjadi hanya RBZ, berarti nilai RBZ yang seperti ini yang kita masukkan di sini ya, minus 0,02 tadi, karena ketemunya tadi minus searah jarum jam. Terus untuk batang kedua itu kan perpindahannya terdiri dari DBY, RBZ, DCZ, dan RCZ. Berarti ini RBZ minus RCZ 0, dan ya. Jadi ini adalah perpindahan yang bersesuaian dengan batang 2 ya. Ini adalah perpindahan yang sesuai dengan batang nomor 1 ya. Jadi sudah jelas ya bagaimana dari perpindahan yang kita peroleh di tingkat struktur ini kemudian kita susun dalam masing-masing batang, perpindahan masing-masing batang ya. Batang 1 berarti yang hanya ada ini RBZ, batang 2 ada RBZ dan RCZ ya, ini. Nah, setelah perpindahan masing-masing batang diketahui, maka kita bisa menghitung gaya-gaya dalam pada masing-masing elemen ya. Gaya pada elemen sama dengan matrik kekakuan elemen dikalikan perpindahan elemen dikurangi dengan span loading, vektor span loading pada masing-masing elemen ya. Jadi dengan formula ini ya,
K-nya kan tadi sudah diketahui ya, K untuk masing-masing batang dikalikan D-nya ini ya, K kali D nanti hasilnya ini ya, ini adalah KD, terus dikurangi F0, F0-nya ini tadi ya, akhirnya ketemu ini dengan ya. Jadi K ini adalah yang matriks kekakuan batang ini ya, yang ini untuk yang nomor 1, K-nya yang ini. Terus ini untuk K2 ya. Jadi K nomor 1 tadi kita pakai di sini untuk kita kalikan dengan D1 yang ini ya. Ketemunya ini. Sedangkan K2 tadi kita kalikan dengan D2 ini, ketemunya yang ini ya. Sedangkan ini adalah vektor dari elemen span loading dari elemen 1, ini span loading dari elemen 2. Ini tadi dia mana? Ini tuh, yang tadi sudah kita hitung vektor. Nah, ini nih. Sorry. Nah, ini F01 untuk batang 1, ini F02 untuk batang 2. Ya. Ini F01, ini F02. Berarti ketemunya nanti ini operasi matrik dari ini, matrik ini. Ketemunya ini. Artinya apa? Ini adalah gaya reaksi di A, ini momen di A, ini momen di B untuk tapi elemen ya, bukan struktur. Jadi untuk segmen sebelah kiri atau elemen 1, segmen AB, ini gaya-gayanya seperti ini. Untuk segmen kedua gaya-gayanya seperti ini. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk menggambar diagram free body-nya. Jadi diagram free body-nya dari perolehan gaya-gaya seperti ini bisa kita nyatakan ini. 1 berarti arah ke atas ya, positif. Terus ini positif berarti arah berlawanan jarum jam. Terus ini positif berarti ke atas sebesar 0,281. Terus ini negatif berarti berlawanan sebesar 1,75 ya. Kemudian ini ada 3,4 berarti ke atas 3,4. Terus 1,37 berarti berlawanan jarum jam. Terus 2, berarti ke atas, terus kemudian tidak ada rotasi. Nah, ini diagram free body-nya. Dari diagram free body ini kita bisa dapatkan reaksi total di A, reaksi total di B berarti 0,8281 ditambah 3,4 ketemunya 4, ini. Sedangkan di C reaksinya sama ya. Ini dari situ kita bisa menggambar diagram SFD dan juga nanti diagram BMD ya. Nah, oke. Nah, sampai di sini mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang baru saja kita bahas, bisa kita diskusikan ya. Jadi saya sudah memberikan gambaran sekilas bagaimana formulasi matrik melalui metode kekakuan langsung itu bisa kita terapkan dalam analisis struktur formulasi matrik untuk kasus balok menerus ya. Ini demikian, silahkan kalau ada yang bertanya.